Selamat datang di channel ini, tempat perdebatan teologi paling panas tersaji tanpa filter. Kali ini, 3 pendeta tampil dengan keyakinan yang berbeda, saling beradu argumen untuk menjawab pertanyaan terbesar. Siapakah sebenarnya juru selamat? Apakah Yesus yang disebut anak Allah, Bapa yang diagungkan dalam doa, atau Yahweh yang diyakini sebagai Tuhan semesta alam? Mari kita simak bersama bagaimana masing-masing pendeta mempertahankan imannya. Saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh, tetapi Yahweh berdiam di dalam diri Yesus dan melaksanakan pekerjaannya. Makanya Yesus orang pertama yang berkata, akulah bait Allah, Allah diam di dalam aku. Nanti kalau Yesus naik ke surga, Yesus berkata, kamu jadi rumah Bapa, rumah Allah. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Saudara tahu terang itu Allah. Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi itu terang. Dia juga juru selamat. Dia juga gembala. Mazmur 23, ia berkata, aku gembala. Tetapi di dalam menyelenggarakan penggembalaan, dalam melaksanakan penyelamatan, Yesus yang melakukan. Nangkep nggak? Saya sudah bilang toh, saya belajar dari banyak pendeta, dan salah satu pendeta yang pernah saya belajar adalah Bapak Pendeta Erastus Abdono. Tapi hari-hari ini beliau punya video tuh viral, lalu beliau klarifikasi, tetap membingungkan buat kita. Karena beliau bilang yang juru selamat tuh Yahweh, betul ya? Bukan Yesus. Juru selamat sebenarnya tuh bukan Yesus. Yesus disebut juru selamat, beliau akui, tapi sesungguhnya bukan dia. Juru selamat yang benar tuh Yahweh katanya. Sedangkan ayat-ayat yang bilang Yesus itu juru selamat terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dialah benar-benar juru selamat dunia. Kalau pakai ini ayat sudah kontras dengan pernyataan Pak Erastus. Jujur, secara jujur saya sebenarnya mengasihi Pak Erastus. Saya rindu beliau berubah karena pengaruh beliau di Indonesia cukup besar. Kalau saya punya rindu berubah, ini ajaran tidak bisa dipakai. Ini bikin kacau gereja. Beliau bilang bukan, yang juru selamat itu Yahweh. Yesus bukan juru selamat. Ini ayat bilang Yesus benar-benar juru selamat. Titus 2 ayat 13 mengatakan dia tuh Allah yang maha besar, juru selamat kita. Yesus tuh Allah yang maha besar. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Allah yang maha besar dan juru selamat itu merujuk kepada satu orang, yaitu Yesus. Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Juru selamat itu bahasa Ibrani-nya apa? Mesias. Itu juru selamat. Mesias itu Allah. Dan Mesias itu turun sebagai manusia. Dan dia adalah Allah yang harus dipuji. Bandingkan dengan Roma 9 ayat 5 ya. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya, amin. Mesias itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya, amin. Pak Erastus mengatakan, Yahweh yang juru selamat. Yesus itu sesungguhnya bukan. Hanya Yahweh menyatakannya atau melalui Yesus. Pertanyaannya sekarang, pernah tidak Yesus itu disebut Yahweh? Saya bukakan malam ini. Jemaat dengar. Ini pengajaran betul-betul harus beri perhatian. Jemaat dengar bahwa nubuatan di Alkitab kalau bicara tunas Daud itu hanya merujuk kepada satu orang, tidak ada yang lain.
itu hanya kepada Yesus. Nah, kita mau lihat, saya ada di data di Yesaya banyak, tapi saya mau pakai yang Yeremia. Yeremia itu pernah menubuatkan Yesus. Dan Anda tahu, di dalam nubuatan itu Yesus disebut Yahweh. Tuhan keadilan, Yahweh keadilan. Yesus itu Yahweh. Nasrani, bapak iblislah juru selamatnya. Bagi Nasrani, Yesus itu bukan juru selamat. Yang jadi juru selamat adalah bapak iblis. Bapak ibu saudara, kalau Kristen itu menyembah Yesus, maka Yesus Kristus itu juru selamat. Sebab orang Kristen menyembah Yesus Kristus. Nasrani menyembah bapak iblis, maka bapak iblis itulah juru selamat. Clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Nasrani ya penyembah bapak iblis, terdiri dari Tritunggal, segitiga ya, karismatik, Pentakosta, Mormon dan lain sebagainya ya. Satu geng itu ya. Itu tidak mengakui Yesus itu juru selamat, tidak mengakui. Sebab kalau Yesus juru selamat, Yesus harus Allah. Dia nggak berani. Dia akan, lo Allah kami Bapa kok Pak. Berarti juru selamat itu Bapa. Ayatnya di mana? Nggak perlu pakai ayat Pak. Nggak perlu pakai ayat Alkitab kami. Juru selamat kami itu Bapa. Kok Bapa? Kan Allah kami itu Bapa Pak. Bapa nggak pernah jadi Allah itu. Bagi kami Allah itu Bapa. Berarti iblis dong Bapamu. Nggak apa-apa Pak. Kami umat Nasrani memang Allah kami Bapa iblis. Maka Yesus bukan juru selamat. Ya Nasrani itu Allahnya Bapa iblis, maka Yesus bukan juru selamat. Nah, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, juru selamat itu sudah ada sejak Perjanjian Lama di dalam Yesaya 63 ayat 8 ayat 9. Juru selamat. Juru selamat itu adalah penebus. Jadi di dalam Perjanjian Lama sudah ada juru selamat, sudah ada penebus. Ya. Siapakah dia? Ya Yesus lah, ya. Juru selamat penebus itu kan Yesus. Waktu itu belum menyatakan diri sebagai nama Yesus. Jadi Yesus itu mulai muncul ketika Allah menjadi manusia. Makanya kita bersyukur ya Allah menjadi manusia. Jadi kita itu tahu Allah itu namanya Yesus. Nah ini orang-orang Tritunggal itu, Tritunggal, segitiga, orang Nasrani itu Allah menjadi manusia dia tahu. Tapi anehnya dia tidak tahu nama Allah. Ya, karena Allah menjadi manusia, akhirnya kita tahu, oh ternyata Allah itu namanya Yesus toh. Dari dulu dirahasiakan bermiliar-miliar tahun. Roma 16 ayat 25. Mulai dinyatakan di era Perjanjian Lama ayat 26. Lalu ayat 27 betul-betul sudah dinyatakan satu-satunya Allah penuh hikmat itu Yesus Kristus. Tapi Nasrani menolak ya. Orang-orang Katolik, orang Protestan dan segala turunannya menolak bahwa Yesus itu Allah. Yang jadi Allah adalah Bapak Iblis. Karena Bapak Iblis jadi Allah, maka juru selamatnya Bapak Iblis. Yesus bukan juru selamat. Jadi kita maklum kalau hari ini ada seorang pendeta ya dari atas mimbar mengatakan Yesus bukan juru selamat. Lah iya, wong juru selamatmu Bapak Iblis. Berapa banyak pendeta yang mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat dari atas mimbar loh, nggak main-main loh. Semua yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, yang disembah adalah Bapak Iblis. Betul apa betul? Pendeta yang mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat, maka pendeta itu penyembah Bapak Iblis, pasti. Yudas 1 ayat 4, satu-satunya juru selamat, satu-satunya penguasa dan Tuhan, Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25, juru selamat punya nama Yesus Kristus. Dan banyak ayat lain. Juru selamat harus Allah ya. Allah juru selamatku, Lukas 1 ayat 47, 1 Timotius 2 ayat 3, Allah juru selamat. Jadi juru selamat itu harus Allah. Karena Tritunggal itu penyembah Bapak Iblis, maka dia bilang Yesus bukan juru selamat. Juru selamatnya Tritunggal, juru selamatnya segitiga adalah Bapak Iblis itu. Sebab yang disembah memang Bapak Iblis.
Ya. Ya, Nasrani ya penyembah bapak iblis ya. Nasrani itu juru selamatnya bapak iblis. Yesus bukan juru selamat. Ya, very clear ya. Ya, supaya bapak ibu semua tahu ya. Ya, ternyata kekristenan itu berisi 90% memang penyesatan ya. Para penyembah bapak iblis itu 90% ya. Gereja-gereja di luar sana adalah penyembah bapak iblis, tak kasih tahu ya, menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Maka juru selamatnya otomatis bukan Yesus. Juru selamat kami itu ya bapak iblis itu. Lah iya wong bapak iblis yang kamu sembah kok. Ya, nabrak Alkitab itu nular bapak ibu saudara. Ini nabrak ke sini nular, nanti nabrak ke sana ya. Pertama dia bilang Allah itu bukan Yesus tapi Bapa. Nabrak dong, nabrak ayat Alkitab, betul. Nanti nambah lagi, Yesus itu bukan juru selamat itu ya Bapak itu. Nabrak dong. Nanti nabrak lagi itu ya. Hakim adil hari kiamat itu Bapak. Apalagi yang duduk di tanah surga itu Bapak. Terus nabrak ayat Alkitab terus ya. Penyembah bapak iblis ya, yaitu Tritunggal dan segitiga ini nabrak terus ayat-ayat Alkitab. Supaya bapak ibu saudara tahu, para jemaat saudara tahu, begitulah kualitas pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng. Pertarungan argumen tiga pendeta tentang siapakah juru selamat sejati masih menyisakan tanda tanya besar. Yesus, Bapa, atau Yahweh? Siapa yang benar? Jawaban akhirnya kembali kepada keyakinan masing-masing. Tapi yang jelas, diskusi ini membuka wawasan, menggugah pikiran, bahkan memantik kontroversi. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar debat panas seperti ini terus hadir untuk Anda.